Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Dan mudah-mudahan malam hari ini selalu menjadikan malam yang terbaik bagi dulurku dimanapun Anda berada. Semoga masih diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat dulur-dulur yang sudah subscribe di Ngopi Horor. Bagi yang belum, silakan Anda subscribe karena subscribe itu gratis, biar kita semakin semangat membuat video berikutnya dan akan selalu menceritakan kisah horor. Alhamdulillah ini kita sudah lama nggak ketemu sama Mas Dhani ini. Beliau bulan-bulan ini sibuk karena ke rumah yang di daerah Bromo. Kebetulan keluarganya banyak juga yang di Bromo, kebetulan di daerah wisata juga, dan kebetulan banyak saudaranya yang bisnis angkutan hardtop untuk kawasan Bromo. Jadi Mas Dhani ini ya ke Bromo ya ke Malang gitu karena keluarganya banyak yang di sana. Dan malam hari ini saya kepingin tahu karena banyak cerita mistis juga di daerah Bromo sana. Mungkin walaupun nggak dialami Mas Dhani sendiri, cerita-cerita dari saudara-saudaranya yang di sana, dari teman-temannya Mas Dhani yang banyak di daerah Bromo itu mungkin ada kisah horornya. Jadi kita langsung tanya-tanya sama Mas Dhani. Bagaimana Mas Dhani keadaannya? Waduh, ini sudah lama kita nggak ngobrol bareng ini ya. Alhamdulillah sehat semua, semua Jadi dan lancar segalanya lah, mudah urusannya. Jadi ya tanpa kendala, meskipun adalah kendala sedikit itu pun bisa diminimalisir. Itu ya, ini saya akan menceritakan pernah sama almarhum kakak saya itu diajak pulang ke Bromo. Nah itu kan bawa mobil ya atau itu pulang ke sana lewat Tumpang, Pojokusumo, Ngada sampai naik, akhirnya tempatnya kan di Bromo. Nah, di saat perjalanan itu kakak saya itu pernah cerita kalau ke sana memang diminta harus berhati-hatilah. Karena apa? Satu, jalurnya memang sepi, kanan kirinya itu masih hutan yang masih alami. Nah, di situ tempat itu yang banyak rawannya. Jadi kalau kita ke sana, andai kata entah itu bawa motor kah, bawa mobil, sekiranya pikiran kita itu jangan kosong. Nah, kakak saya ini juga dapat cerita dari orang sana, makanya ya, beliau itu cerita ke saya. Iya. Nah, ada muda-mudi itu ke sana, berangkat dari Malang ini, lewat Tumpang, Pojokusumo, naik lah sampai Bromo. Nah, di tengah perjalanan itu dia itu pikirannya kosong. Nah, kosong itu dia itu berhenti, kayak di sana itu kan ada kayak tempat rest area gitu ya, dibikinin rest area pinggir jalan. Jadi kayak ada gazebo kecil ya buat kalau capek istirahat, andai kata yang bawa motor. Kalau kayak yang bawa mobil kayaknya sulit, masalahnya kan jalurnya sempit. Nah, jadi kebanyakan yang bawa motor ya bisa untuk istirahat, ya tentu kalau hujan ya makan di situ, kalau skala kecil bisa. Waktu itu katanya itu pikirannya kosong ya. Itu kira-kira rest areanya itu sudah masuk daerah mana itu Mas Dhani?
Itu sudah masuk daerah Ngadas. Oh, daerah atas. Daerah Ngadas, sudah masuk daerah Ngadas karena kan hutannya masih alami di situ. Dan perjalanan kalau dari Ngadas naik lagi ke Bromo itu kebanyakan kanan kirinya itu masih hutan dan banyak jurang. Di situ pun kita kayak simpangan, Ya, papasan ya. berpapasan itu relatif kecil, relatif sepi. Nah, makanya kalau ke situ itu kita harus punya pikiran yang positif saja, jangan sampai punya pikiran yang aneh-aneh, apalagi yang merugikan kita, apalagi yang bawa motor. Jangan punya pikiran sampai banyak pes, karena apa sih, jauh nyarinya juga susah, apalagi di tengah kanan kiri hutan. Berarti udah nggak ada kampung lagi daerah situ ya, jauh dari perkampungan. Oh, jauh banget dari perkampungan, jauh banget memang. Nah, meneruskan cerita tadi itu kakak saya yang bercerita tadi itu kan pikirannya kosong tadi, aneh tadi. Yang muda-mudi tadi. Muda-mudi tadi itu pikirannya kosong. Nah, itu kan ada sebuah kayak rest area kayak gazebo gitu. Itu ngelihat seorang kakek-kakek, kelihatannya seperti itu gitu loh. Nah, lalu dia itu berhenti di situ. Lah yang dibonceng ini nggak tahu, nggak ngelihat kalau di situ ada kakek-kakek. Posisinya kakek itu juga di gazebo itu. Iya, di gazebo itu duduk-duduk. Tuh. Yes, pakai pakaian adat orang sana kan biasanya pakai sarung gitu. Ya dia berhenti, terus loh, kok berhenti? Iya, ada kakek-kakek. Lu mana sih lah itu kan gitu. Nggak ada gitu, itulah ada kakek-kakek kan gitu. Wah, kamu jangan bercanda kan gitu. Enggak, beneran ada kakek-kakek kan gitu. Yalah, akhirnya temennya itu nurutin yang nyetir, berhenti juga. Akhirnya berhenti di situ, dia ngobrol sama kakek-kakek dan temennya itu cuma diem saja. Ya sudahlah, namanya kita berdua kan takut apa kan gitu, mikirnya tetap positif yang temennya itu, gak mikiran macem-macem. Cuma ya kok sampai segitunya kan gitu toh, ya, kakek-kakek, tapi saya sendiri kok nggak tahu kan gitu, pikirnya yang dibonceng itu. Akhirnya tetap ngobrol terus itu, yang si temennya yang boncengin tadi itu. Nah, di saat ngobrolnya lagi enak-enak si kakek itu ngajak jalan, ayo anterin ke rumah kakek di sana loh, namanya di sana kan kita nggak tahu. Itu temennya disuruh nungguin, sudah aku tak antar kakek dulu, kamu tunggu di sini ya, sekalian jagain sepedanya. Oh, berarti temennya yang satu tetap di situ jagain motornya. Ya yang bonceng ini tuh ngantar kakek-kakek akhirnya. Iya. Ngantar kakek-kakek itu jalannya turun kan. Turun. Temennya cuma diem aja, soalnya kan jagain motor kan. Lagian di situ juga papasannya jarang, kanan kiri juga hutan. Ya sudah, diem aja disuruh jagain Itu motor. kejadiannya kira-kira siang hari apa malam hari? Siang. Oh, siang hari. Nah, akhirnya nganterlah si kakek-kakek itu jalan. Nah, temennya kan nunggu lama toh. Kemana teman saya ini? Kok nggak balik-balik? Padahal nganter kakek tersebut kok katanya cuma di situ gitu loh. Nunggu lama dia. Akhirnya dia itu sampai sore kan bingung. Terus ada orang liwat, orang rumputin sapi itu. Tanya sama yang orang rumput itu kan, berhenti motornya. Loh mas, kok sendiri di sini? Iya, nunggu teman saya katanya gitu. Lah temennya kemana? Antar kakek-kakek tadi yang duduk di sini. Loh,
Ya kaget toh orang yang rumput tadi. Loh jangan kok diem saja. Ya saya suruh jagain sepedanya Pak. Nanti kalau saya ngikut nganter juga lah, motornya Motornya. ditaruh mana, Ya. siapa yang jagain. Dari jam berapa sampean di sini tuh? Dari siang itu sampai menjelang asar. Ya, terus saya tidak nyari, dan nyari sama siapa? Motornya kan gimana? Udah coba gini aja, coba ditelepon, bisa ndak? Gitu. Dicobalah ditelepon berulang kali, nggak bisa, nggak nyambung. Ditelepon lagi, sampai akhirnya ada orang rumput datang juga. Oh, Jadi ada orang nah, datang lagi yang cari rumput itu. jadi kan ada 2 orang. Ya. Nah, yang rumput tadi nanya temennya, loh kok berhenti, ada apa? Dia cerita, ini loh mas, ini nunggu temennya dari tadi. Katanya temennya itu nganter seorang kakek-kakek pulang ke rumahnya jalan kaki. Lah ya kaget juga toh. Loh udah lama, udah dari tadi Pak, belum balik, belum. Sudah gini aja, sampean cari sama teman saya, sepedanya tak jagain semua di sini, biar parkir di sini saja, nggak rest area. Coba sama cari dulu sama teman saya, jalannya kemana. Dikasih tahu sama yang nungguin sepeda tadi, soalnya kan dia tahu jalannya kemana. Ayo sudah Pak, saya tahu. Ya wes, saya ikut juga, tak temenin, biar temen saya di sini jagain sepeda kita sama rumput saya. Yo anterin, dicari, ya nggak ketemu. Nggak ketemu itu sampai lebih dari asar, hampir maghrib. Nggak ketemu. Akhirnya sudah gini aja, saya tak pulang, kamu ikut saya. Nanti sampean bikin laporan saja ke polsek terdekat. Nah, tuh. Akhirnya pulang ikut bapak yang tadi, Cari rumput tadi. yang cari rumput tadi, sekalian yang temennya tadi disuruh laporan ke polsek. Nah, akhirnya kan bikin laporan juga ke polsek bahwa kehilangan teman. Nah, dari jajaran polsek dari sana langsung ambil tindakan, langsung menghubungi DNPT sama tim SAR, paling enggak ikut mencari. Nah, akhirnya heboh, rame. Tim SAR datang sama polsek ikut nyari. Malam itu memang tidak ketemu sih, dicari memang banyak orang itu nggak ketemu. Dilanjutin besok pagi. Besok pagi juga tetap dicari. Ketemu akhirnya. Dalam keadaan gimana itu ketemunya Mas Dan? Dalam keadaan jatuh di jurang. Tapi alhamdulillahnya dia itu cuma luka-luka. Oh, berarti masih hidup ya ketemu. Masih luka-luka. Terus setelah itu ada mungkin setelah ditemukan kan ditanya-tanya kok bisa ngantar siapa gitu. Dia cerita memang, saya ketemu kakek-kakek di rest area tersebut yang di atas, yang teman saya nungguin sepeda itu. Saya dimintain tolong ngantar ke rumahnya, ceritanya gitu. Nah, tahu-tahu dia itu sudah masuk jurang. Padahal di situ jurangnya dalam terus nggak ada rumah satupun ya. Nggak ada rumah satupun di sana. Orang masih Memang masih hutan. hutan belantara, masih alami banget. Oh, itu pun nyarinya juga ya susah, lagi kan medannya seperti itu. Kanan kiri masih jurang, hutannya masih lebat. Kalau malam juga pastinya dingin kan. Nah, ketemunya kan pagi, otomatis kan dia itu kedinginan kan. Itu
ketemu, dibawa tim SAR akhirnya. Bawa tim SAR, dirawat untuk pemulihan. Untuk pemulihan akhirnya ketemu, yes, keluarga dikabari, ya alhamdulillah itu akhirnya bisa pulang. Cuma kejadiannya juga banyak di sana itu, bukan itu saja. Di sana itu kakak saya juga pernah cerita, ya sama, jalannya sama, jalurnya juga sama. Berarti yang diceritakan Mas Dani ini dulurku, dari arah Malang menuju Bromo lewat Tumpang ya Mas Lewat Dani? Tumpang. Karena jalur ke Bromo itu banyak, ada yang lewat Pasuruan, naik ke utara bisa, terus yang lewat mana Mas Dani? Lewat Lewat Tumpang, Tumpang. Probolinggo, Lumajang. Nah, jadi yang Di empat tempat yang bisa, jadi yang diceritakan Mas Dani ini yang lewat Tumpang. yang lewat Tumpang. Terus yang diceritakan lagi apa itu Mas Dani? Nah, ini juga pernah kejadian di situ. Kakak saya juga pernah. Yang menceritakan ceritanya orang dari sana. Ada seorang wisatawan lah ke sana. Naik motor itu sendiri sewa. Dia lewat tempat itu. Sewa. Nah, tahu-tahu motor itu tanpa sebab itu mati. Nah itu kan di tengah-tengah kanan kiri hutan jurang kan gitu. Dia itu nggak ada temen, namanya sendiri, berangkatnya sendiri. Ya sudah, nggak ada temen, terus nekat saja ke sana. Akhirnya di tengah jalan tahu-tahu motornya mati. Entah kenapa, padahal secara dicek bensin juga penuh, aliran listrik juga normal. Dihidupin kan nggak berat. Ya. Biasanya kalau berat kan macet, biasanya kan gitu. Itu enggak, enak. Cuma dia sendiri. Dan itu pun dia itu namanya sendiri kan akhirnya nunggu orang lewat. Nggak ada satupun orang lewat Pada saat itu. pada saat itu. Sama sekali nggak ada. Orang rumput aja nggak lewat, ya toh. Nah di saat dia itu nunggu lama, akhirnya agak sore itu dia panik. Dia itu teriak-teriak, minta tolong. Maksudnya teriak-teriak, asal teriak aja. Asal teriak aja. Karena ya jauh dari perkampungan. Memang jauh dari perkampungan. Nah, Teriak-teriak, minta tolong. Ya bersyukur lagi lah. Memang mujizat Tuhan itu. Ada orang rumput itu di bukit. Namanya dengar minta tolong itu turun. berarti orang rumput itu jaraknya jauh ya. Jauh memang. Dengar orang teriak-teriak Minta tolong, akhirnya turun. Turun semua bantu. Tanya ada apa mas? Ada apa mas? Dibilangin, saya dari tadi pak di sini itu nungguin orang liwat kok nggak ada, sepeda saya itu mogok, padahal sudah saya cek bensin penuh, listrikan normal, mesin juga oli-oli dicek itu masih banyak ya normal, dihidupin manual juga ya nggak berat. Ini saya nunggu pertolongan ini pak, makanya saya bingung sampai teriak-teriak minta tolong. Bersamaan sendiri, iya sendiri, gak ada temennya, gak ada sama sekali pak. Saya ingin berlibur lihat Bromo, makanya saya berangkat sendiri. Untuk teman-teman saya nggak ada yang mau nganterin, nemenin. Waduh, sahabat ini gimana? Ya paling tidak zaman itu kalau lewat tikungan yang hutannya agak lebat, terus rimbun-rimbun banget, ya agak serem-serem dikit itu bunyikan klakson. Pikirannya zaman itu jangan kosong.
sampean kudu berpikiran positif, jangan pikiran yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang bikin celaka sampean. Coba sih saya cek, saya bantu dihidupin motornya sama yang nyari rumput itu, bisa ternyata. Ya ampun, nggak bisa gini mas. Nggak tahu pak, dari tadi tak coba itu nggak bisa, tak hidupin manual otomatis nggak bisa. Ya sudah wis gini aja, mendingan saman balik turun aja, soalnya di sini sudah sore. Nanti kalau saman ke sana maksa naik satu, saman ini masih jauh ya, nggak ada temennya juga, nggak ada temen, akses jalannya bener cuma ini, cuma akses penerangan jalan itu tidak ada mas. Saman balik saja, besok saja balik ke sini lagi kalau kepingin ke sini. Akhirnya ya dia balik wis, nggak berani lagi ke sana. Waduh, itu ada cerita mas Dani, kan banyak orang yang berapa bulan yang lalu kan juga ada sempat viral yang di Penanjaan apa yang dimana orang kalap motor, ada motornya, ternyata anaknya itu naik ke bukit ya, sampai berapa hari itu baru ketemu itu. nah, tapi itu hanya seorang toh, Saya sendirian. ya sendirian, nggak ada temennya. Dia itu mau pulang, asli nih ceritanya sebenarnya gitu. Dia itu mau pulang persis ya, hampir sama ceritanya ya, di area yang ada gazebo-nya itu. Dia itu yang lihat kakek-kakek itu. Jadi memang daerah situ banyak cerita, rawan sekali, rawan dalam artian rawan dalam gangguan mistis ataupun gaib. Dan ada teman saya juga Mas Dani, waktu bawa motor, tapi padahal dia itu rombongan konvoyan, ada 4 motor. Yang satu yang di belakang sendiri itu bisa nyasar di lautan pasir, itu bisa nyasar, padahal istilahnya konvoy itu ya, beriringan itu loh. Yang belakang itu ketinggalan, hilang, tapi maksudnya hilangnya nyasar di lautan pasir. Nah gini Cak, kalau kejadian seperti itu juga banyak di sana itu. Jangankan konvoi sepedaan ya, yang sopir hardtop kawak saja sendirian itu pernah nyasar. Padahal sopir hardtop itu asli sana, sering nganterin tamu ke sana, bisa nyasar, masih bisa nyasar itu. Jadi memang fenomena gaibnya itu memang Bromo itu tempat sakral dulurku ya. Ya memang betul untuk wisata, cuman tempatnya memang ya tempat masih wingit lah. Cuman ya yang penting ya seperti pesannya Mas Dani, jangan pikiran kosong, dan kita selalu apa ya, selalu tadi kalau ada tempat yang rawan, tempat yang kelihatannya angker, nggak ada salahnya kita ngelakson Mas Dani. Ya betul, paling tidak kan dengan ngelakson kita ibaratnya permisi, permisi numpang liwat gitu aja loh, nggak apa-apa. Tapi yaitu sebelum berangkat kemanapun kita harus berdoa dulu lah. Betul. Agar jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan, sarannya seperti itu. Sebab apa sih namanya perjalanan kan juga jauh. Di perjalanan kita juga nggak tahu ada kejadian apa di depan kita kan gitu. Kapan saatnya kita juga nggak tahu ya Mas Dani. Makanya kan tetap berhati-hati, tetap berdoa dulu kan, itu lebih baik. Itu pesan-pesan saya. Ya monggo kalau mau ke Bromo lewat jalur manapun tidak apa-apa. Nah, bagi dulurku yang mau ke Bromo terus mau booking hardtop, bisa langsung WA ataupun deskripsinya di sini ya Mas. Ya bisa nanti, hubungi Mas Dani. Nanti biar Cak cantumkan di situ di deskripsi lah. Yang mau wisata ke Bromo, kebetulan Mas Dani itu ada persewaan jeep, ada persewaan hardtop ataupun jeep yang di Bromo itu, adik-adiknya di sana. sekedar tanya ya monggo. Nanti kalau memang berminat
Ya monggo. Nah, seperti itu dulurku. Mungkin ada lagi Mas Dani, monggo. Kalau Dek Bromo itu mistisnya banyak. Banyak ya. Ya nanti next berikutnya Banyak. kita ceritakan Kalau lagi. keanehan loh ya, secara garis besar keanehan itu juga banyak sih. Ya kayak namanya pasir berbisik gitu ya. Namanya pasir berbisik kan kayaknya berbisik-bisik. Iya. Enggak ternyata. Kalau nanti saya injek-injek gini ya, kayak orang Haris gitu ya. Iya. Itu main bunyi dung 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 kayak gitu tau. Pasirnya tadi. Pasirnya itu. Hmm. Nah, biasanya kalau di sana itu saya sendiri kadang juga heran. Kalau hujan ada banjir di lautan pasir itu. Nah, kalau banjir airnya kemana? Padahal itu dikelilingi bukit. Jalur Jadi, sungai pun nggak nggak ada. ada. Tapi airnya kok bisa habis. Nah, Nggak berbekas ya Mas. nggak berbekas. Nah itu kan. Itu adalah keanehan ataupun fenomena alam ya Mas. Iya, memang fenomena alam ya hanya yang di atas yang tahu Ya. ya seperti itu ya. Ya kita mengikuti sajalah, mengagumi Betul, kekuasaan Allah. kekuasaannya. Kebesaran dan kekuasaan Allah sebegitu besarnya, sebegitu indahnya di Bromo itu dulurku. Ya sementara hanya itu saja ya. Nanti lain hari nanti kita ngobrol-ngobrol lagi masalah di sana. Nanti zaman akan saya kasih tahu nanti yang cerita dari Probolinggonya. Yang ini kan sekelumit dari arah Tumpang, arah Malang. Oke dulurku, mungkin seperti itu cerita mistis jalur arah ke Bromo dari Malang, Tumpang, Bromo itu seperti itu yang sering dilewati Mas Dani. Kebetulan rumah kita itu ada di Malang, jadi kalau menuju Bromo ke tempatnya Mas Dani, ke keluarganya yang di Bromo itu kita tetap lewat Tumpang ya, Lewat dari Tumpang. Malang. Mungkin saudara-saudaraku atau dulur-dulurku yang kepingin wisata di arah Bromo lewat Malang, pesennya Mas Dani, jangan lupa berdoa dan hati-hati, tetap fokus di perjalanan Iya, Mas Dani ya. tuh, jangan sampai pikirannya kosong. Nah, dan akhirnya mungkin apabila ada kesalahan dari ucapan kami yang tidak berkenan, kami berdua mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.